Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sistem informasi perbankan syariah yang beranggotakan Alasya Syaipana, Dia Fauzia Rahma, dan saya Nafisatul Mahmudah. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi perbankan syariah. Suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan syariah secara elektronis dengan menggunakan sarana komputer dan telekomunikasi serta sarana elektronis lainnya. Penggunaan sistem informasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Adalah tahap pengolahan data menjadi informasi. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan suatu proses pengumpulan data yang asli dengan cara seperti sampling dan transaksi dan lain sebagainya, yang biasanya merupakan proses pencatatan data ke dalam suatu file. Yang kedua adalah input. Tahap ini merupakan suatu proses pemasukan data dari prosedur pengolahan data ke dalam komputer melalui alat input seperti keyboard dan lain sebagainya. Prosedur pengolahan data itu merupakan urutan langkah untuk mengolah data yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman yang disebut program. Selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data ini merupakan tahap di mana data diolah sesuai dengan prosedur yang telah dimasukkan. Kegiatan pengolahan data ini meliputi pengumpulan data, klasifikasi atau pengelompokan data, kalkulasi atau dan pengurutan, penggabungan, peringkatan baik dalam bentuk tabel maupun grafik, penyimpanan data, dan pembacaan data dari tempat penyimpanan data. Yang keempat adalah output. Hasil pengolahan data akan ditampilkan pada alat output seperti monitor dan printer sebagai informasi. Yang terakhir adalah distribusi. Setelah proses pengolahan data dilakukan, maka informasi yang dihasilkan harus segera didistribusikan. Proses pendistribusian ini tidak boleh terlambat dan harus diberikan kepada yang berkepentingan, sebab hasil pengolahan data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau menjadi data dalam pengolahan data selanjutnya. Selanjutnya adalah komponen sistem informasi. Sistem informasi berbasis komputer memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini terdiri dari dua, yaitu end user dan spesialis teknik informatika. End user adalah orang-orang yang menggunakan sistem informasi, sedangkan spesialis teknik informatika adalah orang-orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi, seperti programmer dan operator komputer dan staf sistem informasi yang lainnya. Yang kedua adalah perangkat keras, meliputi semua perangkat fisik dan material yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Selanjutnya adalah perangkat lunak, meliputi semua kumpulan perintah-perintah pemrosesan informasi. Yang terakhir adalah data. Sumber daya data dari sebuah sistem informasi biasanya dibagi menjadi dua, yaitu database yang memproses dan mengordinasi data dan knowledge base yang terdiri dari berbagai macam bentuk seperti fakta dan aturan tentang sebuah subjek tertentu. Baik, selanjutnya manfaat pada sistem informasi bank syariah. Manfaat itu sendiri tuh banyak. Di antaranya tuh yang pertama, peningkatan kepuasan karyawan. Maksudnya di sini tuh seperti kayak perusahaan tuh yang awalnya menyediakan absensi para karyawan secara manual, kini tuh tidak secara otomatis. Jadi sehingga tuh perhitungan absensi tuh lebih benar atau lebih akurat, kayak jadinya tidak ada protes pada karyawan karena kesalahan perhitungan pada absensi. Yang kedua, peningkatan kepuasan nasabah. Maksudnya di sini dengan menerapkan sistem informasi penjualan atau transaksi yang lebih cepat dalam pemrosesan dan kemudahan pemasukan datanya, hal ini akan memberi kesan tersendiri bagi nasabah yang tidak perlu menunggu lama ketika bertransaksi di bank syariah.
sehingga menimbulkan kepuasan nasabah. Yang ketiga, peningkatan mutu komunikasi internal dan eksternal. Jadi dengan adanya sistem informasi bank syariah yang diterapkan secara baik, jadi penerapan ini tuh menimbulkan kayak data-data yang atau informasi yang dari luar bank dan dalam bank itu bertukar informasi kayak lebih efektif dan lebih efisien dan tentunya lebih dipermudah. Selanjutnya, peningkatan mutu pada seperti laporan data informasi dan sebagainya. Maksudnya tuh di sini kayak data informasi itu lebih bisa efisien, lebih akurat, lebih benar, lebih relevan, lebih terkini, dan bisa diambil setiap saat. Hal tersebut kan karena diwujudkan setiap proses pembuatan laporan data dan sebagainya. Baik, selanjutnya perkembangan sistem informasi perbankan syariah. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, bertambah pula pada dunia transaksi perbankan. Saat ini perbankan sudah mulai menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Hal ini dilakukan tujuan untuk mempermudah transaksi dengan para nasabah. Nah, mungkin awalnya transaksi bisa dilakukan dengan cara melayani nasabah bertemu secara langsung ataupun nasabah datang ke cabang-cabang, namun sekarang tuh sudah bisa lebih mudah. Sebab bank mulai menggunakan sistem informasi berbasis komputer itu sendiri. Bahkan sudah bisa mengakses melalui internet baik dengan mobile ataupun SMS. Hal tersebut juga udah banyak diterapkan oleh bank-bank di Indonesia. Sehingga dalam dunia perbankan sendiri, perkembangan sistem informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menetapkan teknologi sebagai unsur utama untuk sebuah proses inovasi produk dan jasa tersebut. Seperti contohnya adanya transaksi berupa transfer uang mobile ataupun via teller, adanya ATM pengambilan uang secara cash, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah sistem aplikasi perbankan. Nah, sistem aplikasi perbankan ini adalah penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, perhitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Nah, tujuannya tuh apa sih penggunaan ini tuh? Penggunaan ini tuh tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas operasional perbankan itu sendiri. Ada beberapa sistem aplikasi perbankan yang biasa digunakan. Yaitu di sini ada Customer Information System atau sistem informasi nasabah. Merupakan suatu sistem aplikasi data yang berisi informasi nasabah. Dan yang kedua ada Financial Information System atau sistem informasi keuangan. Ini dapat mengakumulasi dan menganalisis data keuangan yang digunakan untuk perencanaan keuangan yang optimal serta keputusan dan hasil peramalan. Dalam pemilihan teknologi perangkat lunak, bank itu harus mempertimbangkan beberapa kriteria pemilihan teknologi perangkat lunak. Di sini ada 7 kriteria pemilihan teknologi perangkat lunak. Nah, yang pertama itu ada kemampuan dokumentasi dan penyimpanan data. Seperti kita ketahui, bank itu memiliki banyak banget data ya. Jenis dan klasifikasi datanya pun beragam. Nah, maka dari itu, memori dan prosesor komputer yang digunakan itu harus sesuai, harus memadai, yaitu besar juga. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya untuk mendukung banyaknya jumlah nasabah dan transaksi harian bank yang banyak, yang besar juga. Nah, tapi ini tuh harus disesuaikan. Misalkan BPR itu kurang efisien kalau misalkan dia menggunakan mesin yang besar yang setara dengan penggunaannya si bank umum. Karena kapasitas dan cakupan geografisnya BPR itu relatif kecil. Yang kedua, keluasan atau flexibility. Kondisi operasional bank itu memang selalu berubah dan berkembang ya. Nah, maka dari itu harus didukung oleh perangkat lunak komputer yang memiliki sifat yang fleksibel. Ketiga, sistem keamanan. Seperti namanya nih, lembaga kepercayaan masyarakat atau agent of trust. Nah, sistem keamanan itu juga harus handal dalam menjaga kerahasiaan keuangan maupun data nasabah. Selain itu, sistem keamanan ini juga harus dapat mencegah penyalahgunaan data atau keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, kemudahan penggunaan. Kata mudah itu bukan berarti semua orang atau user itu dapat menggunakan, tapi ini mudah bagi SDM atau petugas yang memang berkewajiban atau bertanggung jawab dalam bidang tersebut.
Nah, sistem aplikasi komputer yang baik juga dapat mendeteksi kesalahan pengoperasian dengan memberikan error message dan memberi petunjuk pemecahan masalahnya. Yang kelima, sistem pelaporan. Nah, data dan informasi yang dibutuhkan itu harus disajikan dengan jelas dan mudah. Data-data tersebut contohnya dalam proses pemeriksaan atau audit itu harus disajikan juga secara lengkap, bisa dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Harapannya apa? Harapannya agar tercipta transparansi dan data tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Yang keenam, ada aspek pemeliharaan. Pemeliharaan yang dipilih itu adalah pemeliharaan yang tidak sulit dilakukan atau tidak membutuhkan biaya yang relatif mahal. Nah, pemeliharaan ini tuh bisa berupa pergantian atau perbaikan teknis peralatan dan modifikasi atau pengembangan software. Yang ketujuh, ada search code. Jadi umumnya software perbankan itu tuh paten atau nggak bisa diubah atau dimodifikasi oleh perbankan. Nah, untuk itu harus ada SDM. Jadi ini lebih ke SDM ya. SDM yang mampu atau mempunyai pemahaman terkait software tersebut yang diaplikasikan dengan bahasa pemrograman atau coding. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.